Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi dan merdeka. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-78, Kamis 17 Agustus tahun 2023. Semoga bangsa kita Indonesia terus pulih, maju dan semakin jaya, makmur, aman, sentosa. Amin. Mari di hari yang berbahagia bagi bangsa dan negara kita, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan minggu lalu, kita upayakan kesejahteraan bangsa ini dengan hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, serta kita terus berdoa agar kiranya pemulihan terus terjadi atas bangsa kita. Saya menghimbau seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, mungkin hari ini ada beberapa kegiatan-kegiatan di tempat saudara berada. Mari bergabunglah dan berpartisipasilah sebagai salah satu wujud kebanggaan kita atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa kita. Dan itu menjadi salah satu upaya bagi kita mewujudkan kerjasama, gotong royong, dan kebinekaan yang terus terpelihara di bangsa kita, sehingga seperti doa kita, bangsa kita terus dalam keberkatan Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di hari yang berbahagia ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan kitab 1 Petrus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita hari ini, tetaplah berbuat baik. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kita tahu bahwa ada banyak alasan mengapa seseorang mau berbuat baik. Salah satunya bahwa menebar kebaikan akan membuat kita diterima, dihargai, dan menerima balasan atas kebaikan kita. Berbuat baik dapat membantu orang lain untuk bahagia dan menjadikan hati kita senang. Sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Rasul Petrus menambahkan alasan lebih mulia di balik perbuatan baik kita. Dalam suratnya yang pertama ini, Rasul Petrus menuliskan kepada orang-orang percaya menjadi pendatang di berbagai tempat. Dapat dimengerti bahwa saat itu orang beriman dalam perantauan tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, tidak jarang mereka bahkan difitnah dan ditindas. Sebagian mereka yang menjadi hamba diperlakukan semena-mena oleh tuan mereka. Dalam kondisi mereka yang tertekan, Petrus tidak memberi nasihat yang menghibur dan memberi pengharapan tentang masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, Petrus justru meminta agar mereka berbuat baik sebagai alasan atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Saudara, kita pun acap kali menghadapi tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan iman kita, betul? Kadang-kadang kita dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan selalu disalahkan. Dalam keadaan demikian, hendaknya kita mengingat akan nasihat Rasul Petrus. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun menderita. Tentu saja penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan dosa kita sendiri. Dan untuk itulah Kristus telah memberikan teladan melalui penderitaannya bagi kita. Dan dalam momentum kebahagiaan Indonesia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-78, hari ini, mari, seperti firman Tuhan katakan, berbuat baik kepada sesama kita. Dan salah satu cara sederhana adalah jangan mengasingkan diri dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Supaya melalui hidup kita, orang mengenal kita sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang peduli dengan sesama kita. Dan dengan semangat sportivitas, ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di warga dimanapun saudara ada. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita akan mengetahui. Sungguh, sebagai orang yang beriman, terlebih sebagai orang yang merindukan pemulihan bagi bangsa ini, kita ikut berperan penting untuk mensejahterakan kota bangsa Indonesia. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Mari terus menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, pembelaannya ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Merdeka!